Masyarakat itu sebetulnya hanya ingin mengaji saja. Kalau mereka lebih tertarik kepada tetangga sebelah, pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak tertarik kepada kajian kita? Atau harasatul ilmi, ini menjaga keilmuan. Ketika saya kritik Pak Zulkarnain, Pak Badrus, Pak Khalid Basalamah, apa saya bilang mereka sesat karena Wahabi? Enggak. Tapi masodaro min lisanihi yukhalifu as-sawaba. Itu racun karena yang keluar dari lidah mereka itu menentang kebenaran. Dan saya bisa buktikan. Tidak setuju dengan saya, sudah saya buka. Sekalinya ada yang naik begitu, saya tegas mempresentasikan pemikirannya bicara ayat. Ngomong di tembok di pojok WC. Kalau mau ngomong ilmu menurut kamu, maaf, jangan di konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ada satu video dari Gus Kausar yang memberikan instruksi kepada santri-santrinya agar tidak perlu mengkritik atau menanggapi kajian tetangga sebelah. Justru kita yang seharusnya introspeksi. Kenapa mereka lebih memilih mengaji ke sebelah? Masyarakat itu sebetulnya hanya ingin mengaji saja. Kalau mereka lebih tertarik kepada tetangga sebelah, pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak tertarik kepada kajian kita? Ini kita di sini adalah dalam tanda kutip santri peloso, santrinya pesantrennya Gus Kausar dan turunan-turunannya. Kalau tanggapan saya sepakat, tidak perlu kita menanggapi kajian mereka. Tidak perlu kita halang-halangi orang yang mau mengaji kepada mereka. Tidak perlu kita menganggap bahwa mengaji kepada mereka itu adalah sesuatu yang salah. Toh judulnya mengaji. Mereka memilih ustadz yang mereka anggap lebih meyakinkan atau apa, silahkan, nggak ada persoalan. Tetapi bukan hanya soal introspeksi saja yang penting. Saya kira Gus Kausar pun sepakat bahwa menjaga keilmuan itu tidak pandang golongan. Kalau ada orang NU membacakan kitab, lalu di situ ada dusta, mesti saya kritisi kalau saya lihat. Kalau ada orang apapun. Jadi mari kita mulai berpikir bahwa kritik saya itu bukan atas nama karena dia Wahabi. Saya kritik Gus Muwafiq ketika dia menyalahkan orang memanai hijrah, saya sampaikan datanya. Ini adalah hifdul ilmi atau harasatul ilmi, ini menjaga keilmuan. Ketika saya kritik Pak Zulkarnain, Pak Badrus, Pak Khalid Basalamah, apa saya bilang mereka sesat karena Wahabi? Enggak. Tapi masodaro min lisanihi yukhalifu as-sawaba. Itu racun karena yang keluar dari lidah mereka itu menentang kebenaran. Dan saya bisa buktikan. Seandainya saya pun orang kafir misalnya, waliyazubillah, tetap kita harus terima. Kenapa? Karena benar yang saya bilang. Tidak pernah ada orang membenarkan ceramah menginjak tai kucing itu membatalkan wudhu. Seluruh orang di dunia, mungkin hanya dia dan orang-orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali yang percaya. Itu fakta, itu realitas. Jadi bukan menabrak sesuatu yang masih masih tidak jelas. Menabrak tembok. Sudah nampak di depan matanya itu begitu jelas. Badrus Salam koar-koar membela diri tentang tai kucing suci. Berdusta atas nama kitabnya Imam Nawawi. Mengada-ngada atas namanya kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dibela oleh Pak Zul dengan lebih mengada-ngada. Ini bukan karena mereka salafi, persetan mereka itu apa? Nggak penting juga. Tetapi omongan mereka itu merusak keilmuan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan seperti kita mau menebak apa yang ada di langit. Ini 1 tambah 1 2. Mari datangkan ke sini. Ente baca kitab yang mana, cetakan mana.
Jadi kamu tidak suka dengan saya, tidak suka dengan gaya saya. Oke, silakan tidak mau ikut kajian saya, tidak ada persoalan. Tapi saya kasihan orang-orang bodoh, tidak tahu apa-apa, otaknya dicekoki informasi yang salah. Itu racun. Saya kira Gus Kausar pun sepakat kalau kesalahan tidak boleh didiamkan. Tidak boleh, apalagi dalam masalah ilmu. Fair kan? Inilah kita berpikir bahwa ketika kita bicara di publik, itu sudah kajiannya lengkap. Bukan hanya bicara di depan jemaahnya yang memang alif ba ta sa mungkin belum paham. Atau belajar agama yang tidak pernah belajar. Sehingga mendengarkan ceramah apa aja usahanya ditelan. Itu ya silahkan nikmati toh kalian yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah naik di YouTube, semua orang paham. Maka saran saya kepada Ustaz Salafi Wahabi, jangan pernah upload ceramah-ceramah Anda di YouTube. Kalau tidak mau, kita telanjangi. Selesai. Kamu tidak terima dengan saya, naik. Kita diskusi. Tidak pernah ada mereka itu begitu ya di YouTube. Apalagi YouTubernya, tidak pernah ada. Ini kenyataan, ini realitas. Tidak setuju dengan saya, sudah saya buka. Sekalinya ada yang naik begitu, saya tegas. Mempresentasikan pemikirannya, bicara ayat, ngomong di tembok, di pojok WC. Kalau mau ngomong ilmu menurut kamu, ngomong di pojok WC. Maaf, jangan di konten saya. Kalau mau bicara tentang yang lain lah, tentang isu-isu Wahabi ini, itu silahkanlah. Kamu mau bilang, oh Syiah begini, silahkanlah. Tapi kalau bicara Al-Quran, menurut saya, selalu saya tanya, Anda bicara Al-Quran, tafsiran siapa? Mau bicara tentang ilmu, baca kitab dulu. Standarnya jelas. Biar kamu tahu diri. Biar kamu itu paham. Saya sangat menghargai ilmu. Kalau cuma mau bicara tentang kita tidak perlu mengkritiki Salafi Wahabi, kita harus mengintrospeksi diri, itu ya semua orang silahkanlah. Tidak perlu dalil juga, itu kan menurut pikiran ya. Tidak perlu ada dalil, tidak. Tapi kalau sudah mau bicara tentang tafsiran Al-Quran, mau bicara tentang Allah istiwa, mau bicara tentang ini, tentang itu, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih. Terus modalnya baca Arab tidak bisa, modalnya cuma dengerin orang ngomong, tidak layak. Turun, turun. Bukan saya sombong, ini cara saya menghargai ilmu. Begitu nak ya, begitu. Saya panggil nak karena orang yang tidak paham itu ya anak kecil namanya. Ya, maksudnya minni fa imma alaihi wa imma li. Saya tanggung jawab. Kalau yang keluar dari lisan saya itu salah, ya alaiya. Saya tanggung jawab. Kalau dari lisan saya itu benar, ya li. Saya dapat anugerah. Semua orang begitu. Enggak ada yang terlepas dari itu. Yang maksum saja yang terlepas dari tidak akan pernah salah berbicara. Tapi mikir-mikir kalau mau ngeritik. Ngomong itu butuh otak 1. Ngeritik orang itu butuh otak 10. Kenapa? Karena kamu harus tahu orang ini ngomong dasarnya apa. Harus kamu tahu. Terus kalau kamu tidak setuju, compare-nya kamu dasar kamu apa. Berarti minimal kamu harus menguasai 2 dasar. Dasar dari pembicaraan dia, dan dasar dari pembicaraan yang akan kamu sampaikan sebagai kritik. Gak bisa kita mengkritik orang hanya, wah ini salah ini. Nggak bisa begitu ya. Maka semua yang saya kritikkan di Salafi Wahabi itu silakan kamu bantah. Saya sudah buka. Sebegitu luasnya. Ya kalau prinsip kamu berpikir tidak boleh berdebat dengan ahli bid'ah atau apa, ya sudah. Kita telanjangi saja di konten. Tapi kalau masih ada yang keluar-keluar, beraninya ngomong di balik layar, saya balikkan kepada muka Anda sendiri. Ente itu memang kalau diajak diskusi, itu tidak pernah mau, bukan debat. Kita mikirnya waras. Kalau dia merasa menjunjung kebenaran, kenapa tidak berani berargumentasi? Sesederhana itu kawan-kawan, anak-anak ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.